Hey hop hop gengs, siapa nih yang ngefans sama Captain America? Suka karakter atau pemerannya? Kalau pemeran berarti kita samaan nih. Dan kamu harusnya seneng, karena alur film yang bakal aku bagiin kali ini pemeran utamanya si Doi. Cuman kalau bukan fans ya gak apa-apa juga sih. Soalnya aku udah nonton sampai 3 kali loh untuk bilang kalau ini tontonan yang keren banget. Jadi kamu siapin cemilan sama minuman seger aja sambil dengerin aku cerita. Baik, tanpa fafifu was-was-was, ini dia Gifted. Oke, berkenalan dengan Frank Adler yang diperankan sama Chris Evans, juga ponakannya Mary Adler yang diperankan sama McKenna Grace. Mereka ini tinggal bertiga dengan seekor kucing oranye bermata picek yang diberi nama Fred. Dan cerita dimulai saat hari pertama sekolah, di mana Mary ngambek karena ogah pergi ke sana. Maunya sih di rumah aja bareng Fred sama Frank. Terus ngerjain soal matematika tingkat tinggi seharian. Normalnya sih anak kecil bakal seneng tuh pas tahu bakal dimasukin ke sekolah. Sayangnya yang kita bicarain ini Mary, anak umur 6 tahun yang bisa nebak krisis ekonomi dunia. Wow, dengan hitungan matematis tingkat pakar. Makanya Doi gak mau ke sekolah, karena pasti belajarnya ya itu-itu aja. Namun, Frank gak sepakat. Karena menurutnya kejeniusan itu bisa jadi petaka jika ponakannya gagap secara sosial. Itu sebabnya, Doi dimasukin ke sekolah negeri, bukan akademi khusus untuk anak berbakat. Singkat cerita, setelah perdebatan yang panjang, si ponakan akhirnya mau disuruh pergi ke sekolah. Tapi tetangga mereka yang bernama Roberta yang selama ini selalu jagain Mary gak setuju dengan pilihan sang paman. Karena dianggap akan membawa masalah. Nah, pada titik ini Roberta bener. Karena baru beberapa jam di sekolah, Mary udah berulah. Dan penyebabnya adalah pelajaran dari gurunya Bu Boni yang cuman bahas soal matematika tingkat dasar. Tahu kan? 1 ditambah 1 sama dengan kita. Garing. Iya, paling di sekolah 1 tambah 1 ya 2 dan seterusnya. Nah, Mary yang mainannya udah jauh ngelewatin aljabar dan algoritma, tiba-tiba angkat bicara tuh buat minta soal yang lebih susah. Tapi bukan yang ngasih, Bu Boni malah negor dia nih. Karena katanya dia nggak sopan dalam kelas. Keburu bicara padahal belum dikasih kesempatan. Ya, tapi nih permintaannya akhirnya diturutin sih. Walaupun rencananya cuma buat main-main. Sayangnya ternyata itu adalah keputusan yang salah. Karena semua soal yang Bu Boni kira susah bisa dijawab dengan mudah oleh Mary. Itu bikin Bu Boni jadi kagum sekaligus bertanya-tanya soal siswi yang satu ini. Yang sayangnya harus ditunda dulu. Karena pas kepala sekolah datang, si Mary berulah lagi dengan neriakin Bu Kepsek di depan semua orang. Frank beneran datang tak lama kemudian buat jemput ponakannya. Tapi Bu Boni yang terlanjur penasaran ngejar si Om buat ngobrol soal Mary yang hari itu berhasil menjawab semua pertanyaan matematis untuk siswa tingkat SMA. Namun, respon Frank di luar dugaan. Dia hanya tersenyum dan ngasih penjelasan singkat soal metode Trans-Stenberg yang ternyata merupakan pelajaran wajib dalam keluarga Adler. Percakapan itu pun memberi Bu Boni pandangan baru. Dia mulai menyesuaikan soal yang lebih sulit untuk Mary, agar muridnya itu terus merasa tertantang dan jadi lebih betah di sekolah. Selain itu, Bu Boni juga melakukan riset mandiri soal keluarga Adler, di mana dia menemukan berita mengejutkan soal Ibu Mary, seorang matematikawan jenius yang mengakhiri hidupnya sendiri. Berita itu pun bikin Bu Boni ini makin penasaran, lalu mendatangi Frank di sebuah bar untuk meminta penjelasan. Dari sini kita tahu nih akhirnya, alasan si Om merawat sang ponakan seperti anak kandungnya sendiri. Semuanya dimulai 6 tahun yang lalu, saat Diana, saudara perempuan Frank, Ibu Mary, muncul tiba-tiba pada suatu malam bersama bayinya. Dia tampaknya ingin membicarakan sesuatu. Tapi, Frank ada kencan, jadi dia minta Diana menunda obrolan sampai dirinya pulang. Dan itu pun jadi pembicaraan terakhir mereka. Karena saat kembali ke rumah, Frank udah terlambat. Diana ini udah tergeletak di kamar mandi setelah mengakhiri hidupnya sendiri, meninggalkan Mary di ruang tamu saudaranya. Sejak saat itulah mereka tinggal bersama. Adegan pun lalu berpindah ke hari selanjutnya, di mana Frank diminta menemui kepala sekolah. Setelah Mary mematahkan hidung kakak kelas yang merundung teman sekelasnya. Dalam pertemuan itu, kepala sekolah minta Mary dipindahkan. Karena selain perilakunya yang impulsif, sistem pendidikan normal juga dianggap tidak mampu mengikuti bakatnya. Bu Kepsek lalu nawarin ke Frank beasiswa Akademi Oaks untuk Mary, sebuah sekolah untuk anak berkemampuan khusus seperti ponakannya. Namun si Om nolak mentah-mentah tawaran itu, mengingat sejarah panjang keluarganya dengan akademi itu, dan wasiat Diana yang ingin kalau sang anak tumbuh normal secara sosial, dengan teman-teman dan masa kecil yang dihabiskan untuk bermain.
Selain itu, apa yang Mary lakukan untuk membela temannya menurut Frank merupakan bukti kalau semua pilihannya sudah benar, karena tidak semua anak berani melawan perundung dengan gagah seperti ponakannya. Ya bener sih, aku juga kalau di posisi Frank bakal bangga sama Mary. Cuman ya, ngertilah mental birokrasi itu kayak gimana. Apalagi di sekolah kan, pokoknya kalau nggak sesuai aturan, pasti salah. Nggak peduli apa alasannya. Padahal kan udah tugas sekolah kan buat ngedidik anak-anak. Kalau tiap ada yang salah dikit mau dikeluarin kayak Mary, terus apa gunanya pendidikan? Apa gunanya sekolah? Mending ikut kursus aja lah. Prospeknya lebih jelas, lebih fokus kembangin keahlian, ya kan? Yeah, I'm supposed to say something. Oke, pesan moralnya ditunda dulu ya buat di ending. Kita balik lagi nih ke cerita. Nah, beberapa hari setelah pertemuan dengan Bu Capsek, ada kejadian penting tuh gengs. Evelyn, Ibu Diana, dan Frank tiba-tiba muncul depan rumah. Dan itu jadi pertemuan perdana Mary dengan sang nenek. Dari sinilah semua masalah muncul. Kedatangan Evelyn ternyata punya maksud terselubung. Dia ingin mengambil Mary dan membawanya pergi ke Akademi Oaks yang dibicarain tadi. Jadi udah jelas lah ya, siapa yang ngadu ke oma-oma yang satu ini. Nah, si Frank gak mau dong kasih Mary, karena dia dan Diana udah tahu betul gimana karakter ibunya. Tipikal perempuan Inggris yang perfeksionis dan rada bossy. Suka merintah, terus maunya menang sendiri. Jadi mereka debat panjang, dan Evelyn terus beralasan kalau lingkungan tempat tinggal Frank dan sekolah negeri bakal nggak cocok untuk bakat cucunya. Karena itu, Mary harus tinggal bersamanya. Hasil dari perdebatan itu sangat jelas, kedua pihak sama-sama ngotot dan gagal mufakat. Sehingga sengketa hak asuh itu harus berakhir di pengadilan. Dari sini, drama pun jadi makin intens. Karena selama masa persidangan, kita jadi tahu banyak soal sengketa ibu anak ini. Evelyn kecewa pada almarhum putrinya karena gagal menyelesaikan persoalan Navier-Stokes, sebuah masalah matematis yang berusaha dipecahkan banyak ilmuwan di abad 20. Dia juga kecewa nih sama Frank yang berhenti dari jabatannya sebagai profesor filsafat di Universitas Boston. Lalu menuduh almarhum suaminya Ayah Diana dan Frank sebagai batu sandungan dalam karir akademisnya. Singkatnya kita bisa bilang kalau Evelyn ini adalah oma-oma yang kecewa melulu sepanjang hidupnya. Tapi bukan cuma Evelyn yang punya kekecewaan semacam itu. Frank sendiri juga punya kekecewaan ke ibunya, karena seolah melihat anak-anak tak lebih dari aset akademis untuk mendapatkan prestis. Itu yang terjadi pada dirinya dan Diana. Dan Frank tidak mau kalau keponakannya harus bernasib sama mereka. Sayangnya, pengadilan berkata lain. Selama periode sidang, Mary harus pergi ke Boston selama beberapa hari untuk merasakan tinggal di bawah asuhan sang nenek. Untungnya di tengah situasi buruk itu, ada sedikit hal baik yang terjadi. Bu Bonnie dan Frank jadi makin deket. Bahkan suatu malam mereka sempat enak-enak. Terus paginya kedapatan sama Mary. Duh, awkward ya. Kejadian itu sempat bikin Frank marah. Ya, walaupun gak lama sih, karena om-om cakep yang satu ini kan sayang banget sama ponakannya. Jadi gak bisa tuh ngambek lamaan, malah dia yang minta maaf duluan ke Mary. Singkat cerita, setelah insiden dengan Bu Bonnie, Frank harus memenuhi permintaan pengadilan untuk mengirim ponakannya ke Evelyn. Dan selama periode ini, Mary dibawa menemui Profesor Shackland di MIT, di mana Mary diperlihatkan bingkai para pemikir yang berhasil memecahkan masalah milenium. Dan salah satunya adalah Navier-Stokes yang gagal diselesaikan oleh Diana. Lalu setelah itu, diminta menjawab soal matematika super rumit dari Profesor Shackland. Awalnya semua orang berpikir kalau Mary gagal menjawab soal. Namun saat dalam perjalanan pulang, dia menjelaskan kalau itu pertanyaan yang gak punya jawaban. Karena melupakan persoalan dasar seperti tanda pangkat. Jadi mereka balik lagi nih ke ruangan Profesor Shackland. Dan bener aja, si Mary ini berhasil menjawab semua soal. Setelah persoalan dasar tadi dari pertanyaannya diperbaiki. Evelyn berpikir kalau tantangan seperti itu bakal bikin sang cucu makin deket sama dirinya. Karena mengira kalau semua anak jenius itu akan selalu kayak gitu. Sayangnya pikiran Mary beda. Dia emang suka sama neneknya, tapi nggak mau tinggal bareng orang yang suka perintah atau tukang perintah. Makanya kalau disuruh milih, dia mending sama Frank. Karena meskipun kere, orangnya asik dan lebih demokratis. Nah, pas denger itu dari Mary, Frank terharu banget dong. Makanya dia berjanji kalau mereka nggak bakal dipisahin apapun yang terjadi. Ya, tapi gimana? Kenyataan selalu berjalan di luar harapan kita, Ferguson. Nah, saat sidang selanjutnya dimulai, Evelyn menghadirkan ayah kandung Mary. Namun itu belum cukup untuk membuatnya menang. Karena bagaimanapun si bapak ini nggak pernah nyari anaknya. Jadi dianggap nggak berhak buat ngasih usulan soal hak asuh. Mary sedih banget tuh pas tahu ayah kandungnya datang ke sidang. Sedangkan Roberta marah ke Frank karena cerita soal itu ke ponakannya. Tapi si Om membela diri kalau itu lebih baik ketimbang dia tahu dari Evelyn.
Sebenarnya Mary bukan sedih bapaknya datang ke sidang, tapi karena fakta lain, di mana si bapak ternyata selama ini tinggal di kota yang sama mereka, terus nggak pernah nyari dia sama sekali. Kok bisa gitu sih? Anaknya nggak pernah dicari. Ada ya orang tua yang kayak gitu? Ya, aku tahu ini film, tapi pasti ada dong referensi buat bikin karakter yang kayak gitu. Udah lah, lanjut ya. Nah, untuk nenangin ponakannya, si Frank ngajak Mary dan Roberta ke rumah sakit. Terus di sana mereka nontonin orang-orang yang lagi nungguin keluarganya lahiran. Itu berhasil bikin Mary seneng lagi karena pas lihat para keluarga yang bahagia saat sang bayi lahir. Frank jelasin ke ponakannya kalau suasana seperti itu juga terjadi saat dia lahir. Namun itu mungkin jadi momen bahagia mereka yang terakhir. Karena di sidang selanjutnya, pengacara Evelyn berhasil mojokin si Om, yang mana bikin pengacara Frank sempat pesimis kalau mereka itu bakal menang. Jadi sebagai jalan tengah, maka dibuatlah kesepakatan ini. Mary akan dititipkan ke orang tua asuh pilihan Frank, dan akan kembali ke persidangan untuk memilih sendiri ingin tinggal sama siapa saat usianya sudah 12 tahun. Frank awalnya kurang sreg sama kesepakatan itu, tapi setelah bertemu dengan calon orang tua sah, pikirannya mulai berubah. Dia percaya kalau sudah saatnya sang ponakan dapat lingkungan tempat tinggal yang lebih baik. Namun si Mary justru nggak terima dengan kesepakatan itu. Maklum lah ya, anak kecil. Dia marah ke Frank karena dianggap ingkar janji soal mereka yang nggak bakal pisah. Terus nangis sejadi-jadinya pas ditinggal di rumah orang tua asuh. Dia nggak tahu kalau keputusan itu sama beratnya buat si Om. Frank hancur dan kesepian sejak Mary pergi. Tapi udah terlanjur bertekad ngelakuin yang menurut semua orang benar untuk sang ponakan. Untungnya semua kebenaran cepat terungkap. Karena begitu Bu Bonnie ngelaporin ke Frank soal Fred, kucing kesayangannya Mary yang dititipin di tempat adopsi, si Om langsung ngeh kalau ini semua ada hubungannya sama Evelyn. Karena cuman dia yang alergi kucing dan pastinya bakal tega buat titipin Fred ke tempat penampungan. Jadi nggak butuh waktu lama buat Frank mikir untuk ngambil si Orange. Terus pergi ke rumah orang tua angkat Mary bareng Roberta buat melabrak Evelyn. Sesuai dengan dugaan, Evelyn beneran ada di sana, bersama 2 tutor yang tampaknya lagi ngajarin Mary. Semua orang kaget dengan kedatangan Frank. Apalagi pas masuk, dia langsung lemparin berkas punya Diana. Mary langsung kabur pas lihat si Om. Soalnya masih marah kan karena habis ditinggalin, jadi Frank langsung nyusul si ponakan buat jelasin semua yang terjadi. Terus bujuk doi supaya mau pulang dan tinggal bareng lagi. Awalnya Mary nolak ajakan omnya, karena takut kejadian serupa bakal terulang lagi. Cuman setelah Frank janji kalau kali ini akan berbeda, terus jelasin kalau Fred udah balik dan nunggu mereka di rumah, si Mary akhirnya luluh dan setuju untuk pulang. Jadi urusan yang tersisa tinggal Evelyn. Nah di sini, si Frank akhirnya jelasin soal isi berkas Diana yang ternyata salah satunya berisi pemecahan terhadap masalah Navier-Stokes. Evelyn awalnya mengira kalau itu cuma dramanya si Frank, karena si Diana nggak pernah cerita langsung. Apalagi dia mengira kalau hubungannya sama si anak udah deket banget kan? Tapi begitu Frank cerita soal instruksi terakhir Diana tentang laporan Navier-Stokes-nya, yang mana baru boleh dipublikasikan setelah ibu mereka meninggal, lutut Evelyn langsung lemas. Dan pelan-pelan mulai berhenti menyangkal keadaan. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan kalau Diana sangat membenci Evelyn, karena merasa nggak pernah diperlakukan sebagai anak. Makanya dia jauh lebih percaya sama saudara ketimbang ibunya. Sayangnya, Frank harus mengkhianati kepercayaan Diana, karena dia udah nggak tahan lagi melihat sang ponakan terus diperlakukan kayak saudaranya dulu. Jadi, dia nawarin laporan Navier-Stokes itu sebagai pertukaran untuk Mary. Adegan lalu berakhir saat Evelyn akhirnya menerima kesepakatan. Sedangkan Frank dan Mary kembali tinggal bersama, meski sepertinya ada sedikit kompromi, karena di adegan penutup kita bisa melihat kalau Mary sedang menjalani 2 kehidupan. Di sore hari dia menjadi mahasiswa dan belajar di universitas, dan pagi hari tetap ke sekolah untuk bermain dan belajar bersama teman-teman sebayanya. Nah gitu tuh para orang tua, jangan kayak Evelyn. Karena sejenius apapun anak, dia tetap butuh keterampilan sosial. Yang mana jelas cuman bisa didapetin dari pergaulan dengan teman sebaya. Jadi nggak usah macam-macam mau lompat kelas atau tingkat, padahal mental anaknya belum siap ya kan? Anak tuh bukan aset, tapi amanah. Harusnya mereka dijaga dan didukung, bukan dipaksa-paksa jadi seperti yang kita mau. Karena kalau mereka hancur, karmanya bakal ke orang tua juga kan? Well, sebagai kesimpulan, kamu-kamu yang pasangan muda, baik yang udah punya baby atau belum, wajib banget nonton film arahan Mark Webb ini. Karena selain ceritanya yang bagus, terus pesannya berkualitas banget. Film produksi Film Nation Entertainment
and Grade A Entertainment ini bisa jadi hiburan di tengah kesuntukan aktivitasmu merawat anak. Soalnya ada banyak komedi segar dalam dialog para tokoh yang bikin kamu bakal ngakak respect. Itu aja kali ya. Kalau mau nonton filmnya ada kok di Netflix. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!